selamat berjumpa pada kesempatan yang indah ini. Kita akan belajar tentang Allah Tritunggal. Pasti sudah pernah dengar Allah Tritunggal. Allah Tritunggal dalam kehidupan kita sebagai gereja yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu, jadi kalau kita berbicara tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memang kalau kita bicara ini dogma Kristen, ya. Kita mau belajar tentang dogma Kristen. Itu berarti kita betul-betul harus persiapkan diri kita, ya. Jadi pertama kita selalu mohon supaya Roh Tuhan, ya, Roh Kudus itu ada di sini dulu. Ya, seperti tadi ya, saya minta diawali oleh saudara terkasih yang ada membuka dengan doa, ya. Roh Kudus supaya ada di sini. Jadi dengan hikmat yang Tuhan beri kita akan memahami tentang gimana sih Allah Tritunggal itu, ya kan? Terkait dengan inilah, maka mari saja kita mau melihat bahwa sesungguhnya dogma. Ini dogma itu ajaran, ya. Dogma Tritunggal yang pasti memahami Allah. Itu pegang kuat, memahami Allah. Pemahaman tentang Allah yang tentu itu tidak bisa mengabaikan dalam hal ini juga tidak mengandalkan akal manusia, ya. Yang memang akal manusia terbatas kemampuannya seperti itu, ya. Karena itu kalau kita memang bisa memahami sepenuhnya itu, berarti kita mau sama dengan Allah Trinitas itu. Tidak seperti itu, ya. Karena kita ini punya keterbatasan memahami, tapi kita harus menggalinya itu dari Bible, Holy Bible, Alkitab ini, ya. Karena ini dasarnya. Kalau kita mau berbicara tentang Allah, apa tadi? Persona. Allah masih kuat. Iya, Allah Tritunggal. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, memang kalau di kalangan non-Kristen, ya, orang yang bukan Kristen, khususnya kalau saudara-saudara kita yang Muslim, ya, sering mungkin ada kita dengar yang ada menganggap bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Dan dalam pandangan sebagian mereka itu orang Kristen itu dinilai apa? Musyrik, ya. Mempersekutukan Allah karena itu dianggap menyembah lebih dari satu, ya. Karena itulah saya mengajak kita untuk melihat pengertian Allah Tritunggal, ya. Mari kita lihat pengertian Allah Tritunggal. Kata Tritunggal itu sebetulnya itu dalam bahasa Inggris. Pernah dengar? Trinity. Itu mengandung arti 3 pribadi dalam satu kesatuan esensi Allah. Bisa dipahami, ya? Mari kita konsen. Bisa konsen? Ya. Kita lihat secara etimologi, secara asal usul kata, ya. Secara etimologi, Trinitas itu berasal dari bahasa Latin, Trinus. Pernah dengar kata Trinus? Baru kali ini, ya. Nah itu, makanya kita melihat di sini dari kata Latinnya Trinus dan Unitas. Pernah dengar? Itu berarti, ya, 3 serangkai atau Tritunggal, Trinus. Jadi dalam tanda saya mengatakan 3 masing-masing 3 kali lipat, gitu, ya. Sebagai kata unitas, ya, itu merupakan kata berada, ya, dalam hal ini kata benda abstrak. Mengerti kata benda abstrak, ya. Beda dengan kata benda yang konkret itu.
ini dibentuk dari unus, satu. Nah itu. Nah kata yang ada ini sesuai dengan bahasa Yunani. Pernah dengar kata trias? Pernah? Belum juga. Trias itu berarti satu set dari 3 unsur. Ya, pahami itu. Nah, dari apa yang saya katakan ini, maka kalau kita mau mengenal ya tentang Allah Tritunggal, itu adalah upaya memahami kesaksian Holy Bible. Coba kan, kesaksian Alkitab. Dan dengan kita mau belajar bisa juga tentang sejarah gereja, ya. Tapi saya tidak bisa siapkan dengan panjang nanti ini, durasinya panjang. Tapi saya mau fokus melihat bagaimana ajaran atau dogma Trinitas berdasarkan Alkitab. Nanti kalian bisa membaca literatur, misalnya dari teolog yang ada, bagaimana sejarah yang ada, untuk bisa merumuskan, untuk bisa menjelaskan dengan tegas bagaimana dalam kehidupan ini, terus mempertahankan bahwa kita sebagai orang beriman, ya, kita bukan orang kafir ya. Sekali lagi, kita sebagai orang beriman, kita harus bisa menjelaskan tentang Allah itu sendiri ya. Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum. 3 oknum itu Bapa, sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang nyata. Ya. Nah, sebagai pengakuan iman ini memang susah mengerti kita. Ya. Di awal kan tadi saya bilang ya, memperhatikan ini harus ada hikmat dari Allah, hikmat ilahi. Karena ketika kita memahami tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu melampaui akal manusia, ya. Dan boleh dikatakan ini apa? Misteri ilahi yang tidak bisa terjangkau oleh ini akal manusia. Bisa dipahami itu, ya? Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sini kesaksian dari firman Tuhan, mari kita lihat secara umum dulu ya tentang Allah Bapa. Ya, Allah Bapa itu pencipta dan pemelihara. Ya, Allah Bapa apa tadi? Iya. Allah Bapa itu disembah sebagai Tuhan. Ya, pencipta dan pemelihara. Ingat itu. Allah mencipta langit dan bumi dan sekalian isinya, sehingga Alkitab ya mengisahkan dalam kitab Kejadian. Ya, kalau saya jelaskan sekarang panjang, ya, tapi nanti ada waktu. Ya. Mengisahkan dalam kitab Kejadian mulai dari penciptaan yang berlangsung selama berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 itu istirahat. Ya kan? Kalau kita orang melihat sebagai orang Protestan bukan Sabat Sabtu. Nah, kalau gereja Advent melihat dari Sabat Sabtu. Tapi tidak usah itu diperdebatkan. Sabat bagi kita orang Protestan adalah hari Minggu. Hari Minggu, hari istirahat. Itu hari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu bangkit pada hari Minggu. Bisa dipahami itu? Dan nanti ada lagi orang akhir bilang, kamu salah. Iya kan? Jangan saling mempersalahkan loh. Ya, mari kita lihat di sini bahwa pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Silahkan baca Kejadian pasal 1 ayat 27 cepat. Kejadian pasal 1 ayat 27. Yang sudah dapat silahkan baca dengan nyaring. Seperti senyaring suara saya. Ya.
Kejadian pasal 1 ayat 27. Baca. Kira. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Iya. Jadi kita melihat di sini bahwa kisah ya, penciptaan itu bermakna bahwa Allah ada. Allah ada, dia menciptakan segala sesuatu, ya, segala yang ada dari tidak ada. Nah, dia mengadakan dari yang tidak ada. Bisa dipahami itu? Karena dia kan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dan dialah yang memelihara semua ciptaannya. Antara lain dengan tentu dia memberi setiap ciptaan mengalami satu proses ya, sesuai kodratnya ya. Sehingga ada tumbuh-tumbuhan, dia bisa tumbuh, dia berkembang ya kan? Bisa dilihat di sekitar kita nanti ya. Dia bisa tumbuh, dia berkembang baik, berkembang biak ya, dengan begitu baik ya. Dan Allah itu sebagai Bapa, dia memelihara ciptaannya ini sampai pada kesudahan ketika kehidupan memasuki apa yang disebut dengan langit baru dan bumi baru. Wahyu pasal 21 ayat 1 cepat. Nah, kalau tadi Gerald sudah dapat sangat cepat tuh dia baca. Harus ini studi Alkitab harus cepat. Ya, wahyu, jangan cari di perjanjian lama. Kalau cari perjanjian lama ya dapat apa itu wahyu? Siapa yang dapat silakan. Wahyu pasal 21 ayat 1. Ya silakan. Kalau Gerald sudah dapat silakan. Ya. Wahyu 21 ayat 1. Iya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada. Nah, itu jadi langit baru dan bumi baru akan diciptakan. Nah, itu secara singkat saya baca cerita tentang Allah Bapa, pencipta dan pemelihara. Ya. Kemudian secara singkat lagi saya mau lihat di sini, ajak memahami Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus itu juru selamat. Ya. Mari kita lihat di sini. Ciptaan Allah dirusak oleh apa? Dosa manusia. Ya. Tetapi Allah itu tetap mengasihi, ya. Dan Allah terus melakukan bagaimana upaya supaya dosa manusia itu bisa ditebus, yaitu dengan penebusan dosa melalui sengsara kematian Yesus Kristus. Ya. Dengan penebusan dalam Kristus itu yang memungkinkan ada masa depan. Masa depan itu akan menjadi lebih baik, bahwa dalam kehidupan ini ketika orang yang meninggal dunia, almarhum sudah tahu ada yang sudah almarhum, ya tak? Sama-sama juga sudah ada sampai almarhum. Ya. Jadi ketika yang sudah almarhum itu yang sudah meninggal dunia, ya, sesungguhnya di balik kematian bagi kita sebagai orang beriman, ya, yakni Ia berikan apa? Hidup kekal. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Kasih luar biasa. Buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu harus di kepala itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu luar biasa. Bisa dipahami itu? Iya, sekarang kita lihat di Allah Roh Kudus. Roh Kudus Sang Penolong. Ya. Kita lihat di sini bahwa Roh Kudus itu diberikan itu yang memimpin gereja. Gereja jangan cuma dilihat gedungnya, ya.
bukan menaranya, tapi gereja adalah orangnya, termasuk kita ya. Roh Kudus itu diberikan untuk memimpin gereja menjalankan panggilan pelayanan dan juga kesaksian di dalam dunia ini. Roh Kudus itu memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia masing-masing untuk bersama-sama bisa menjalankan tugas panggilan pelayanan dan terus menantikan penggenapan keselamatan. Lihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Cepat baca. Ini harus lomba cepat tepat buka Alkitab. Silakan kalau sudah dapat, yang dapat silakan. Iya, kira. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Iya. Tapi kamu akan menerima kuasa turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke dunia. Iya. Jadi itu Roh Kudus itu memberi kuasa supaya kita bisa bersaksi. Nah ini, memang kita bisa bersaksi, gunakan telinga dua kita ini untuk mendengar ajaran. Ya, Tuhan kasih telinga dua, lebih banyak mendengar. Baik. Tuhan kasih mata juga tuh membaca firman Tuhan. Ya, mulut satu, kalau sudah tahu, ya silakan sudah bisa menjadi duta Kristus bersaksi lewat kata-kata, lewat mulut. Jadi menjadi duta Kristus tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga dengan sikap perilaku kehidupan setiap hari. Ya, ya kalau sahabat kita ya di Polri, ya tentu di situ dia bersaksi bahwa saya ini bersinar dan menjadi berkat. Gabriel masih ya sebagai pelajar kata-kata tersebut, calon mahasiswa, gitu. Dan nanti menyelesaikan pendidikannya. Nah itu, jadi belajar, terus belajar, di situ bisa bersinar dan menjadi berkat. Nah ibu begitu juga, tadi yang perlu jelaskan, kalau ibu dia sudah lebih tahu itu. Nah kalau kita belajar tentang nanti ada sejarah ajaran Allah Tritunggal, kalau saya bicara itu cukup panjang itu ya. Nanti bisa cakap dengan saya juga itu, nanti ada waktu ya. Berikut ada juga yang anti Tritunggal, ada ya. Ada yang anti Tritunggal itu dalam sejarahnya yang ada itu, yang tentu dia tidak menerima itu kan, sampai sekarang ada yang seperti itu ya, tapi saya tidak perlu sebut itu. Jadi dengan demikian mari kita lihat di sini rujukan Alkitab selain yang sudah saya sebutkan tadi ya. Rujukan Alkitab yang berbicara tentang Allah Tritunggal. Mari kita lihat teks Alkitab, yaitu sebagai rujukan ajaran Allah Tritunggal. Pertama, kalau kita lihat pada saat penciptaan manusia, Allah berfirman. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Silakan baca. Tapi yang jujur, bodinya besar, suaranya pasti besar ya. Ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kasih kuat supaya kedengar. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan dia perempuan diciptakannya mereka. Iya. Jadi di situ. Jadi kita melihat di sini bahwa ya, ketika kita melihat yang pertama di sini pada saat penciptaan manusia, ya, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu kita jamak atau plural? Plural atau singular? Iya, plural ya. Bukan singular. Jadi di situ sudah ada. Tentang siapa Allah itu? Bapa, Anak, dan Roh
kita. Itu. Kemudian ini memperlihatkan ada subjek di sini ya, jamak seperti apa yang tadi Gerald bilang ya, plural ya, kita itu jamak. Namun selanjutnya di ayat 27 subjek tunggal, ada subjek tunggal di situ. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya kan? Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah ini menunjukkan keesaan Allah dalam kejamakan pribadinya. Bisa dipahami itu? Keesaan Allah dalam kejamakan pribadinya. Ini Alkitab yang dibaca tadi oleh John. Oleh karena itu ada tafsir yang lain yang menyatakan bahwa subjek jamak di sini menunjuk pada plural of majesty. Ungkapan jamak ini terkait dengan kebesaran subjek, ya, kebesaran subjek yang tentu ini bisa juga tidak didukung dengan teks lain dalam Alkitab, tapi tafsir lain. Jangan dilihat. Tafsir lain, ya. Kita harus melihat di sini dari Alkitab. Itu. Jangan lihat yang lain, jangan kata si A atau si B, kata Alkitab. Ini tasawuf bicara tentang apa kata Alkitab tentang ini. Nah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Allah menunjukkan kepribadian Tritunggal. Pada saat yang sama muncul Roh Kudus dalam manifestasi burung merpati, ya, turun ke atas anak, ya, dan Bapa yang berfirman, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bukan saya yang bilang, suara Allah Bapa bisa menyampaikan ini. Itu ada dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 22. Kemudian di Kejadian 1 ayat 2, Kisah Para Rasul pasal 2, Matius 3 ayat 17. Ya. Nanti di YouTube saja itu bisa ditahu. Ya. Banyak mendengar, banyak. Itu yang tadi keberapa? Kedua. Sekarang yang ketiga. Ketika Yesus berjanji dia akan memberikan seorang penolong yang lain, bukan dalam arti fisik manusia, ya, melainkan Roh penghibur yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus sendiri. Itu Yohanes pasal 14 ayat 16, 17, 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Nanti dibaca ya, nanti dengar lagi dalam YouTube. Ya. Yang terakhir kalau kita lihat di sini juga dalam Alkitab kita menemukan ada perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 19 untuk pergi, ya, membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Trinitas. Yesus yang mengutus itu. Baik, kita lihat sekarang lebih jelas lagi keesaan Allah Tritunggal, ya. Mari kita lihat di sini, ya. Allah Tritunggal itu adalah di depan saya sudah katakan tadi, Allah Tritunggal itu adalah doktrin, ya, dalam iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa, namun dia hadir dalam tiga pribadi, di mana ketiganya adalah sama esensinya. Simak baik-baik ya. Sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Paham? Ya, bisa. Ya. Saya pakai bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal itu ialah, coba sebut, Allah Bapa, yang dalam fungsinya dikenal sebagai
pencipta. Baru saja itu saya sampaikan ya. Kemudian Allah Anak yang di dalam fungsinya sebagai penyelamat dunia, juru selamat dunia, bukan jurus ya, juru. Ada yang bilang jurus, juru selamat dunia. Betul, penebus dosa juga. Yesus Kristus juru selamat. Ya, baik. Dengan kaitan ini Allah Roh Kudus sebagai penolong dan dia penghibur manusia. Nah, ketiga unsur yang ada dalam Allah Tritunggal itulah yang kemudian disebut sebagai Allah yang esa adanya, yakni satu Allah yang terdiri dari tiga oknum yang saling terkait satu dengan yang lain. Tidak terlepas dia. Nah, sekalipun tentu tidak ada istilah Allah Tritunggal dalam Alkitab ya, tidak ada dia disebutkan tuh Kejadian tidak ada kan? Tapi dipahami di situ. Baiklah kita, bukan kita manusia begini. Tadi itulah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi tidak disebutkan di situ Allah Tritunggal. Tapi kita memahami di situ. Mesti paham. Jadi dasar-dasarnya itu sudah jelas sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, sudah dibaca juga tadi. Dalam perintah pemuridan Yesus itu ditetapkan juga pembaptisan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dibaca ya di rumah itu. Bukan itu dibaca itu. Itu dibaca. Ya. Jangan orang luar yang lebih rajin membaca. Ya foto sana, foto sini. Akhirnya dia tahu. Tapi saya harap kita mulai mengenali. Dalam Matius pasal 28 dan 19 ya. Dan kita lihat juga dalam kaitan di sini di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 seperti apa yang saya sudah sebutkan tadi dan saya baca, dalam teks yang lainnya menyebutkan Allah sebagai Bapa, Roh ya, Roh Kudus itu sendiri dan Yesus Kristus itu sendiri. Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, Roh Kudus ya. Nah, orang Kristen mula-mula memang tentu tidak hanya percaya kepada Allah sebagaimana yang dipercaya oleh orang Yahudi, mereka juga percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus dalam makna yang berbeda dengan yang dimaksud oleh orang Yahudi. Nah, itu perlu dipahami kan? Nah, dalam Injil Yohanes sudah ada pernyataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes pasal 10 ayat 30, juga Yohanes 17 ayat 21. Kalau saya suruh baca lama bukan. Nanti di rumah dibuka ya itu ya. Bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia, itu Yohanes pasal 10 ayat 38, juga Yohanes 14 ayat 10 ayat 11 ya. Rasul Paulus dia juga menulis Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Cepat buka ya. Nah, keberadaan Yesus sendiri bukan sekedar makhluk surgawi, tetapi Dia Allah sendiri. Dialah Allah itu sendiri. Kolose 1 ayat 16 itu kembali saya kutipkan. Nah, keberadaan Yesus sendiri bukan sekedar makhluk, ya makhluk surgawi sekali lagi. Bahwa oleh karena itu kita melihat juga kedatangannya yang secara khusus. Ingat kedatangannya secara khusus itu salib, ya. Seperti kalung salib. Itu bebas orang hina-hina lagi bahwa salib itu apa? Itu menurut Torah. Padahal salib itu kemuliaan yang dia nyatakan.
keesaan ini ya. Nanti ada waktu itu, nanti belajar terus. Di sini kita melihat bahwa secara khusus salib dan kebangkitan Yesus itu mempunyai makna bagi seluruh dunia, bukan cuma orang Kristen. Itu seluruh dunia, universal. Sesudah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, Yesus menggenapi janjinya mengutus Sang Parakletos kepada umatnya, yakni Roh kebenaran. Ada yang bilang karena dia tidak mengerti, tidak ada Roh Kudus, nah, katakan seperti itu. Perikletos, ini bukan very biasa. Parakletos, ada juga di khotbah saya, nanti ikut di bersama ya. Jadi Parakletos itu diutus kepada umatnya, yang menjadi tentu pembimbing dalam hidup ini, dia yang menuntun kehidupan kita ini. Nah, itulah Roh kebenaran, itulah Roh Kudus, bukan Perikletos orang bilang, atau Perikletos yang bilang F P sama dia, atau bukan Perikletos ya, tapi apa? Parakletos. Waduh, ya jangan salah. Ikut orang setan nanti itu. Jadi yang betul adalah Sang Parakletos diberikan. Itulah Roh kebenaran, itulah Roh Kudus. Maka kita dapat katakan Roh yang ada di sini itu diyakini sebagai pribadi yang lain dari Yesus. Nah, Rasul Paulus memang kadang-kala juga dia menggunakan kata Roh Allah atau Roh Kristus. Itu Roma pasal 8 ayat 9, nanti dibuka ya. Selanjutnya kita lihat bahwa Allah ya dalam Alkitab itu menyaksikan diri kepada manusia ya. Dia menyatakan dirinya kepada manusia yang diciptakannya sebagai Bapa, sebagai Firman, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita sebagai umat Kristen mengenal Allah yang sedemikian rupa ini dan membentuk istilah Allah Tritunggal. Apa tadi? Allah. Iya, terus masih nyari. Iya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan ini menjadi inti ajaran Kristen. Jangan malu-malu menyebut itu. Ya. Siapa yang malu menyebut aku di depan umum, aku juga akan malu menyebutnya di depan Bapa di surga. Ada orang malu kan? Atau karena tidak tahu, karena tidak mau belajar, tidak mau mendengar. Saya yakin ini ibu bersama ini generasi milenial yang akan mendengar, dan pemirsa YouTube saya yang ada, ya, dimanapun saat ini terada. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan ada tokoh reformasi, tahu siapa tokoh reformasi gereja kita? Kalau ada yang nama Calvin, Yohanes Calvin, dia jelaskan begini, bahwa ada 3 pribadi tersebut yang tidak dapat dipisahkan menjadi 3 sosok yang terpisah, tapi masing-masing pribadi itu adalah Allah dan mereka disembah dalam keesaan, bukan dalam 3 pribadi. Bisa dipahami itu? Simak. Karena itu, untuk menjelaskan bagaimana keesaan itu terjadi, maka dapat dilihat dari fungsi masing-masing. Seperti tadi kan, yaitu Allah itu sebagai Bapa, yaitu sebagai apa? Allah Bapa itu, iya, terus kasih nyari. Dia pencipta, dia pemelihara, ia yang menyatakan kasih seorang Bapa sejati. Dia itu penyayang dan pengasih. Kita harus belajar dari Bapa surgawi. Semua kita yang ada. Kejadian 1 ayat 1 nanti dibaca juga ya. Kemudian akulah Tuhan Allahmu. Keluaran pasal 6 ayat 6 dibuka ya. Kemudian Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Nah, itu. Jadi jangan lagi ada yang bilang orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen itu menyembah Allah yang Esa. Nah, dengar penjelasan yang saya sudah jelaskan. Kalau
usah jelaskan ulang, panjang gitu ya. Kemudian Allah Anak Yesus Kristus yang memberi teladan, merendahkan dirinya dalam rupa manusia dengan nama Yesus yang adalah Kristus, Allah yang datang sebagai manusia. Paham? Ya? Kalau belum paham kita lagi. Kemudian Allah dalam Kristus menunjukkan kasihnya. Kasihnya dia tunjukkan kepada semua manusia yang ada, sehingga dalam kehidupan ini kasih yang ia tunjukkan kepada manusia, ia rela mati di. Iya, kalau sasubil bertangkat tangan itu sudah tahu ini. Vertikal, horizontal, semua ada. Kalau manusia sudah menggunakan tangan, siapapun dia, itu salib. Jangan hina-hina itu. Kita ini salib. Nah, mari kita lihat di sini bahwa Yesus, dia dengan kasihnya seperti saya kata, dia rela mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa manusia, supaya melalui penebusannya itu manusia diselamatkan. Luar biasa. Terus jadi orang Kristen kok hina-hina Yesus, kok tambah kasihan deh loh. Sudah diselamatkan kok mau pergi ke tempat yang tidak diselamatkan. Ya, itu ya. Yang ini mendedikasi baptis, sehingga kita lihat di sini bahwa kepribadian anak ada dalam Bapa dan Bapa di dalam anak. Itu bisa dilihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 dan ayat 11. Bisa juga ayat perbandingannya di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Jadi kita lihat bahwa Allah Roh Kudus itu dia adalah pembimbing, seperti saya katakan tadi. Dia itu pembimbing, dia itu pendamping, dia penolong, dia penyerta, dia penghibur yang tidak terlihat. Namun dia berada dalam hati orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa dalam hidupnya. Kalau orang yang tidak mengakui itu, mana dia mau tahu itu? Atau dia cuma KTP Kristen, mana yang mau tahu itu? Saya yakin kita bukan KTP saja ya. Amin. Karena itu, mari kita lihat bahwa Roh Kudus bukanlah manusia. Sebab Roh Kudus adalah Allah. Sebab Allah itu Roh. Itu Yohanes 4 ayat 23. Sehingga Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Allah. Dan memang kita lihat bahwa kepribadian Roh Kudus tidak pernah melebihi atau tidak pernah lebih rendah daripada Bapa dan Anak. Demikian juga sebaliknya. Memang dia Allah, tapi dalam fungsinya yaitu Allah. Bisa dipahami itu? Ya, konklusinya saja. Saya kasih konklusinya ya. Kesimpulannya Bapak. Dari apa yang saya jelaskan ini, bahwa sesungguhnya dogmatika atau doktrin ajaran tentang Allah Tritunggal itu adalah ajaran yang bersumber dari angkat Alkitabnya, dari Alkitab ya. Ini sumbernya. Dan dogma Kristen yang ada itu tetap dipegang oleh setiap umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Itu konklusi pertama. Selanjutnya, kedua, saya katakan bahwa ajaran Allah Tritunggal tidak menunjuk pada tiga Allah. Ingat, jangan lagi ada orang bilang, kamu nyembah tiga Allah. No, tidak, atau no way.
Tidak bisa. Nah, sebagaimana pemahaman kalau orang kelompok non Kristen kan, memang ya karena dia tidak mau belajar di sini, masih ada mungkin yang lain yang pakai. Tapi kita tidak usah berdebat gitu ya. Harus ada di hati kita. Justru di sini kita melihat bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, Dia satu, Dia hadir dalam oknum yang disebut Allah. Yang diucapkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam kehadiran dan juga fungsinya. Jadi saya tidak bisa pisahkan ya. Yang terakhir, kita lihat di sini bahwa ajaran Allah Tritunggal kalau dalam dogma gereja kita ini adalah menunjuk pada ajaran monoteisme. Ya, tahu itu? Kita Kristen adalah monoteisme, percaya satu Allah. Bukan tiga Allah seperti orang yang Kristen yang tidak belajar ini. Ya, kalian ini harus berkata. Mono itu satu, teisme, isme itu paham. Ya, itu sudah umum itu. Jadi kita ini berpegang, merujuk pada ajaran monoteisme seperti halnya dengan kalau dalam sejarah gereja, kalau belajar sejarah gereja, dan nanti siapa tahu Gabriel mau masuk teologi, ada kalau Gabriel kan harus kerja, jadi itu di situ bersinar dan menjadi berkat ya. Ini masih belajar terus. Kalau ibu terus rajin terus di rumah tangga itu 1 kali 24 jam, gitu toh. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dalam Yudaisme juga mengakui itu monoteisme, yang mengakui bahwa Tuhan Allah kita itu esa adanya dia ya. Nah, itu ada rujukan nanti dibuka dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 juga ayat 32, kemudian 1 Timotius pasal 1 ayat 17, dan kita lihat semua itu tentu ada dalam Holy Bible, Alkitab. Bisa dipahami? Oke, jadi kalau sudah bisa dipahami, saya berharap kalian ini terus belajar dan belajar. Ya, saya saja masih terus belajar. Ya, karena menjadi murid Yesus tidak pernah tamat belajar. Nanti kalau Gabriel tamat SMA, kata setelah kurikulum SMA, kita ini kurikulumnya di sini terus sampai mati. Jangan nanti kalau so mati baru ditaruhkan Alkitab, lebih baik jangan taruh Alkitab. Lebih baik kasih ini Alkitab kepada orang yang masih hidup, buat dibaca. Ada saya lihat itu kalau so meninggal supaya mungkin ditahu bahwa dia Kristen, dikasihkan Alkitab. Kasihan lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan ini buku Alkitab ini sebenarnya supaya dibaca, dimengerti siapa sih Allah itu. Itulah Allah Tritunggal, ketiga yang esa. Ya sampai sini ya pasti dalam hal ini ya tidak cukup pembelajaran kita sampai di sini. Masih terus belajar. Selesai kalau sudah liang keber. Ya, mudah-mudahan kita sehat-sehat, jangan sampai di Pogoyak ya ta. Biarlah di Talise atau di mana? Di Bora. Oke, sekian dan terima kasih. Saya berharap dari apa yang saya sajikan bisa dipahami, dan kalau belum paham bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Kita sudah study Holy Bible saat ini, dan semoga study Holy Bible ini akan terus diupayakan sampai akhir zaman.
Semua kita yang ada katakan amin. Amin.